Penanggalan Tahun Baru Hijriah dimulai pada zaman Kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya pada 638 Masehi. Saat itu surat menyurat antar wilayah kegubernuran dengan pusat belum rapi akibat tidak adanya rujukan penanggalan. Bahkan setiap daerah mencatat penanggalan dengan sistem kalender lokal yang sering berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Lantas, Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi soal bagaimana mengatasi masalah penanggalan tersebut. Setelah melewati proses diskusi, diputuskan atas usulan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bahwa penanggalannya dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah yang kemudian disebut dengan kalender Hijriah. Alasan mengapa peristiwa hijrah Nabi Muhammad beserta para pengikutnya menjadi titik awal tahun Hijriah, karena peristiwa itu adalah peristiwa besar yang mana merupakan pengorbanan besar pertama yang dilakukan Nabi dan umatnya. Nama-nama bulan yang digunakan di dalam kalender Hijriah menunjukkan kondisi musim. Misalnya, Rabiul Awal yang artinya musim semi yang pertama. Ramadan berarti musim panas. Apakah kamu tahu? Ada beberapa perbedaan antara tahun Hijriah dan tahun Masehi jika dilihat dari beberapa aspek. 1. Aspek sejarah. 1. Tahun Hijriah didasarkan pada peristiwa sejarah penting dalam agama Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad saudari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Sedangkan tahun Masehi didasarkan pada peristiwa kelahiran Isa al-Masih. Tahun Hijriah mulai digunakan sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi, 17 Hijriah. Sedangkan tahun Masehi yang awalnya digunakan adalah kalender Julian hingga tahun 1582 disempurnakan menjadi kalender Gregorian yang paling banyak digunakan oleh orang Barat. 2. Aspek astronomi. Tahun Masehi menggunakan kalender Surya, sedangkan tahun Hijriah berdasarkan kalender lunar, di mana satu bulan dihitung berdasarkan siklus bulan sabit sehingga dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan. 3. Aspek jumlah hari. 3. Tahun Hijriah dan tahun Masehi memiliki perbedaan dalam jumlah hari dan bulan. Tahun Hijriah memiliki jumlah hari yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun Masehi. Tahun Masehi mengikuti kalender Gregorian, yang terdiri dari 12 bulan, dengan jumlah hari yang berbeda-beda pada setiap bulannya. Tahun Masehi mempunyai tahun kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekali, di mana terdapat tambahan satu hari pada bulan Februari sehingga jumlah hari pada tahun tersebut menjadi 366 hari. Sementara itu, tahun Hijriah mengikuti kalender lunar mengikuti siklus bulan, yang memiliki durasi sekitar 29,5 hari. Oleh karena itu, setiap bulan dalam kalender Hijriah terdiri dari 29 atau 30 hari, dan jumlah hari dalam satu tahun Hijriah adalah 354 atau 355 hari dalam kalender Hijriah. Tidak terdapat tahun kabisat seperti pada kalender Gregorian. 4. Aspek penggunaan. Tahun Hijriah biasanya digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lain sebagainya. Sedangkan tahun Masehi digunakan secara luas di seluruh dunia untuk menentukan hari libur nasional, peringatan hari-hari penting, dan sebagainya. Selain itu, perbedaan lainnya yaitu pada tahun Hijriah bulan Ramadan selalu berakhir pada tanggal 29 atau 30 bulan Ramadan. Sedangkan dalam kalender Masehi, bulan puasa atau bulan Ramadan tidak memiliki tanggal yang tetap dan ditentukan berdasarkan perhitungan matematika tertentu. Seperti Rukyatul Hilal, Hisab, dan Isbat. Penetapan awal bulan Qamariyah dalam Islam diawali dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat. Sebelum melakukan penetapan awal bulan, pemerintah biasanya melakukan ijtima dengan beberapa ormas Islam. Pengertian ijtima sendiri bila dikaitkan dengan bulan baru Qamariyah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Pada saat itu, bulan sangat sulit terlihat dari bumi dikarenakan bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian gelap atau tidak disinari oleh matahari. Dalam penetapan awal bulan Hijriyah dapat dilakukan dengan metode ilmu falak, yaitu hisab dan juga ru'yatul hilal.
Di antara kedua metode tersebut, pemerintah Indonesia sering menggunakan Rukyatul Hilal dibandingkan hisab. Berbeda dengan tahun Masehi yang menggunakan matahari untuk perhitungan. Rukyatul Hilal. Pengertian Rukyatul Hilal. Rukyatul Hilal adalah praktik pengamatan bulan baru oleh umat muslim untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Bulan baru harus terlihat pada waktu-waktu tertentu setelah matahari terbenam, tergantung pada kondisi atmosfer dan posisi bulan terhadap matahari. Jika bulan baru tidak terlihat, maka bulan tersebut dianggap masih dalam bulan sebelumnya. Digunakan untuk menentukan Ramadan dimulai pada awal bulan Hijriyah yang tertentu, dan Hari Raya Idul Fitri juga jatuh pada tanggal tertentu dalam bulan Hijriyah yang sama. Hisab, metode perhitungan secara matematis. Metode hisab bekerja dengan menghitung posisi matahari, bulan, dan bumi. Awal bulan baru dalam kalender Hijriyah ditentukan berdasarkan saat matahari dan bulan berada di titik tertentu di langit yang disebut sebagai konjungsi. Konjungsi terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Pada saat konjungsi terjadi, matahari dan bulan berada pada koordinat tertentu di langit. Metode hisab dapat digunakan untuk menghitung jadwal Ramadan dan tanggal-tanggal penting lainnya dalam agama Islam. Keterkaitan astronomi dengan matematika dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Menetapkan awal bulan Hijriah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang astronomi. Sabit bulan baru atau hilal muncul ketika bulan berada pada posisi yang tepat terhadap matahari dan bumi. Sabit bulan baru muncul setelah konjungsi bulan, yaitu saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Namun konjungsi tidak berarti bahwa hilal akan muncul di langit pada hari yang sama. Hilal hanya akan terlihat di langit ketika posisi bulan, matahari, dan bumi terpenuhi secara tepat. Untuk menentukan awal bulan Hijriyah, astronom menggunakan alat seperti teleskop dan kamera untuk memantau posisi bulan dan matahari di langit. Matematika dalam menetapkan awal bulan Hijriyah. Matematika digunakan untuk menghitung pergerakan bulan dan matahari di langit, termasuk waktu konjungsi dan sudut antara bulan, matahari, dan bumi. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang trigonometri, geometri sferis, dan perhitungan astronomi. Selain itu, matematika juga digunakan dalam metode hisab, yaitu metode perhitungan matematis untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Hisab menggunakan rumus matematis yang kompleks untuk menghitung waktu konjungsi dan menentukan awal bulan baru. Metode hisab menggabungkan pengetahuan tentang astronomi dan matematika untuk memastikan akurasi dalam menetapkan awal bulan Hijriyah.